Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman, selama 30 menit ke depan kami semua akan memberitakan aneka berita yang sangat menarik dan harus kalian ketahui nih, karena berita-berita ini merupakan berita yang sangat penting di Taiwan. Nah, di berita pertama kita memiliki AI Meta yang menghilangkan berbagai akun dan grup di Facebook tanpa peringatan loh. Lah kok bisa sih? Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang ya. Dan kemudian kita akan membahas juga yang namanya fakta unik terkait dengan zaman dulu nih ya teman-teman ya. Ternyata festival-festival di Taiwan itu ada yang dirayakan dengan cara yang sangat ekstrim. Dan terakhir di segmen wawancara kita akan menghadirkan Desi Trisnawati. Dia adalah pekerja migran Indonesia asal Sumbawa Besar yang juga berprofesi sebagai pengusaha skincare. Jadi seperti apa informasi dan kisah selengkapnya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Kalian tahu nggak sih kalau di tanggal 24 Juni malam itu beberapa grup Facebook tiba-tiba hilang loh. Lah kok bisa sih ya? Nah ternyata nih ya teman-teman, Facebook itu beberapa waktu belakangan ini lagi ngeluncurin kegiatan pembantaian atau bersih-bersih akun tanpa peringatan loh. Sehingga berbagai grup Facebook di Taiwan juga telah melaporkan adanya kekacauan tersebut. Setidaknya nih ya teman-teman, 50 grup di Facebook lenyap, termasuk juga grup belanja yang terkait dengan Korea, grup barang bekas, anime, dan cosplay. Padahal kalau ditelusuri grup-grup tersebut sebenarnya ya nggak berbahaya ya Kak Linda? Ya tentu saja, orang Taiwan ini kan banyak banget yang suka sama yang namanya idol K-pop ya. Udah gitu anime, itu udah paling banyak nih. Cosplay juga ya, kayaknya tuh fansnya tuh ini bener-bener gede-gedean nih kalau di Taiwan ya. Tentu saja ini kayak jadi loss atau kerugian besar nih di Taiwan. Dan tentu saja warganet banyak yang merasakan kehilangannya. Meskipun sekarang beberapa grup tersebut itu udah ada yang kembali nih ya teman-teman ya. Tapi berdasarkan rumor yang beredar, ternyata AI Meta pada Facebook alias kecerdasan buatan yang ada di Facebook ternyata bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini dilakukan secara global. Jadinya mereka itu nih warganet yang bergabung dalam grup-grup itu tidak sempat untuk menangkap tampilan layar terkait informasi penting yang ada. Dan bahkan akhirnya nih ya sekarang ini warganet ya, kayaknya kalau ikut grup-grup tertentu sebaiknya kalian sering-sering screenshot apa yang kalian mau. Nah jika dilihat, nama grup tersebut akhirnya berubah menjadi grup title pending. Dan grup tersebut mungkin menjadi target dan akan ditutup dalam waktu singkat. Contohnya aja nih, seorang warganet juga mengunggah pesan yang mengatakan bahwa akun Facebooknya telah dihack atau diretas karena ia pernah menggunakan mekanisme AI Facebook untuk melaporkan grup tertentu di masa lalu. Dan setelah nih dia mendapatkan kembali akun Facebooknya, ia pun gak secara terduga menemukan bahwa grup-grup lain juga terlibat. Akhirnya warganet tersebut mempertanyakan apakah hal itu juga terkait dengan mekanisme AI Facebook. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan terkait dari Facebook. Nah, tapi kalau kalian perhatikan nih teman-teman ya, kejadian 2 hari lalu itu nggak cuma terjadi di Taiwan, tapi kan tadi kita udah sebutin terjadi secara global. Jadi banyak warganet dari berbagai negara juga telah melaporkan bahwa grup Facebook mereka atau yang mereka ikuti itu telah dihapus secara terang-terangan, tapi nggak jelas nih kenapa gitu ya. Misalnya di Amerika Serikat, Indonesia nih yang kemarin katanya grup Facebook
Facebook terkait dengan backpacker alias backpacker internasional itu ya, itu sempat hilang tapi untungnya udah kembali lagi. Dan ada juga nih warganet dari Vietnam yang ikut melakukan komplain. Dan konten ilegal yang ditampilkan dalam pemberitahuan terkait akan menghilangnya akun itu adalah karena konten tersebut terkait dengan teroris atau dengan konten telanjang ya teman-teman, alias ya terkait dengan hal-hal yang berbau seksual nih teman-teman. Dan tentu saja sebenarnya kan hal tersebut mungkin gak ada yang terkait dengan konten yang ada di grup Facebook ini nih teman-teman ya. Dan beberapa warganet sendiri akhirnya telah menyusun daftar grup yang dapat terpengaruh dan mengingatkan grup lain untuk menyembunyikan grup mereka nih teman-teman. Atau enggak mungkin ya untuk saat ini sebaiknya menangguhkan postingan atau meninjau ulang artikel-artikel yang ada, termasuk juga menghindari penggunaan konten yang sama. Atau nih yang sering kalian lakukan adalah up kan. Jadi kalau berulang kali nih sebaiknya untuk sekarang ini hindari dulu. Dan mungkin aja nih ya, dengan cara-cara ini kamu bisa menyelamatkan grup Facebook kalian. Tentu saja ya teman-teman, hilangnya grup Facebook tersebut menimbulkan kepanikan karena banyak banget nih orang yang khawatir nggak bisa menemukan orang-orang yang sedang bertransaksi dan tidak sempat mengambil tangkapan layar atau menyimpan berbagai artikel penting. Misalnya ada seseorang beli barang itu ya, barang cosplay gitu, tiba-tiba hilang, itu kan bukti transaksinya juga hilang ya, padahal uangnya udah dibayar nih teman-teman. Sehingga misalnya kalian lagi membeli barang di sebuah grup gitu ya, buru-buru langsung ya screenshot saja bukti chat kalian dengan penjual nih, supaya nantinya kalau amit-amit grup tersebut hilang, kalian bisa menagih barang kalian ke si penjual. Dan selanjutnya nih ya, kita akan membahas fakta unik terkait dengan festival di Taiwan di zaman dulu itu ternyata dirayakan dengan cara-cara yang ekstrim loh. Seperti apa aja? Kita akan bahas setelah selingan yang berikut ini. Hidup kita terus begini-gini saja. Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, bosan tidur dan tidur. Perihal cincin, ku cari waktu. Festival di Taiwan ada banyak banget loh, mulai dari tahun baru Imlek, Cap Gomeh, arak-arakan maju, terus juga ada festival perahu naga, Qixi, dan festival pertengahan musim gugur. Tapi sejak kapan ya hari raya cuma jadi ajang makan dan minum aja nih teman-teman? Masa sih kakek nenek kita juga ngerayain hari raya hanya dengan makan-makan aja? Kok kayaknya kurang seru ya? Kayaknya emang yang paling enak itu adalah makan-makan aja. Tapi buat anak-anak tentu tidak ya teman-teman ya. Tapi nggak juga sih. Kalian tahu nggak sih kalau orang Taiwan di zaman dulu itu ternyata merayakan festival dengan cara yang sangat berbeda dari zaman sekarang. Misalnya aja pada zaman dulu banget, saat tahun baru mereka justru melakukan olahraga berat seperti melatih kekuatan otot, kemudian konsentrasi dan melakukan yang namanya kegiatan dengan meledakkan emosi. Nama olahraganya yaitu judi ya. Lucu sekali ya teman-teman. Ya tapi memang benar ya teman-teman, sejak zaman pendudukan Jepang, catatan resmi dari kantor kepolisian prefektur Tainan menuliskan 113 jenis judi yang dilakukan oleh orang Taiwan. Artinya semangat berani taruhan, berani kalah, dan berani bertarung itu memang sudah mendarah daging dalam diri orang-orang tua di Taiwan. Jadi setelah kerja sepanjang tahun, saat liburan panjang tahun baru Imlek, orang-orang Taiwan ini biasanya berjudi kecil-kecilan ya untuk bersenang-senang. Dan walaupun saat itu pemerintah kolonial Jepang gencar menertibkan, rakyat tetap berpegang teguh pada prinsip meski ada kebijakan baru, selama 5 hari pertama tahun baru berjudi harus tetap jalan terus. Sehingga tradisi tahun baru seperti ini bikin orang terhibur, bahkan masih ada yang melakukannya sampai sekarang loh teman-teman. Saking serunya, orang-orang bisa sampai lupa dunia dan lupa kalau uangnya juga sudah habis. Nah, itu kan pas tahun baru alias pas Imleknya. Kemudian di tanggal 15 bulan pertama Imlek, yaitu pada saat festival Cap Gomeh,
kegilaan rakyat Taiwan ya ternyata belum berhenti. Pada periode ini ada juga satu tradisi khusus, yaitu mencuri, yang bahkan secara tak resmi dianggap sah. Nah, ngapain nih? Ternyata mencuri sayuran itu dianggap sebagai simbol doa untuk mendapatkan jodoh. Konon katanya nih ya teman-teman ya, gadis-gadis yang belum menikah pergi ke kebun pada malam Cap Gome untuk memetik tanaman tertentu yang punya nama dengan homonim mirip dengan harapan baik. Misalnya jodoh, kelimpahan, dan lain-lain. Petani yang melihat tanamannya dicuri pun tidak akan mempermasalahkan hal tersebut karena semuanya sudah maklum bahwa ini cuman bagian dari budaya supaya membantu gadis-gadis mendapatkan jodohnya. Dan gak cuman itu aja loh teman-teman, selain judi di tahun baru Imlek terutama di 5 hari pertama serta mencuri sayur-sayuran ya di malam Cap Gome, ternyata di bulan ketiga saat perayaan menyambut Macu atau In Macu, masyarakat Taiwan juga punya kebiasaan unik yaitu ritual tukar bunga. Jadi dalam kepercayaan rakyat, Macu yang dulunya adalah Dewi Laut sekarang dianggap sebagai ibu dari semua orang. Jadi orang-orang ini akan minta anak ke Macu ya teman-teman, dan Macu pun menawarkan layanan ini. Nah, orang-orang akan membawa bunga putih yaitu simbol anak laki-laki atau merah anak perempuan untuk ditukar dengan bunga dari altar Macu. Jadi di altar itu udah ada 2 macam bunga itu, dan orang-orang atau masyarakat ini juga membawa dan menukarnya ya, untuk menukar si janin dalam kandungan ini dengan harapan bisa menentukan jenis kelamin si calon anak. Nah, di masa lalu, tradisi ini sangat populer dan kemampuan Macu untuk mengubah kelamin ini bahkan bikin orang kagum sehingga ia dijuluki sebagai penyihir demografi di Taiwan. Wow, ini seru banget ya ternyata ya. Mungkin gitu ya kalau ada yang hamil terus udah gitu dia mintanya kayaknya bunga warna putih gitu ya. Itu kan simbol anak laki-laki. Terus orang-orang bilang, enggak kayaknya anakmu perempuan. Ternyata pas lahir beneran laki-laki. Nah, itu kan terkait dengan bulan ketiga saat perayaan menyambut Macu. Kemudian terkait dengan yang namanya Festival Perahu Naga alias Pecun nih. Kamu mungkin berpikir ya kalau kamu udah ada di atas perahu itu kelihatannya keren banget gak sih? Tapi ternyata di zaman dahulu lebih ekstrim. Ngapain nih? 100 tahun yang lalu, kalau pada saat Festival Perahu Naga itu ternyata acaranya akan berubah menjadi acara pertempuran batu. Maksudnya, warga dari desa atau suku berbeda akan berkumpul di pinggir sungai yang berbatu atau bahkan kuburan dan melempar batu satu sama lain sampai semuanya saling luka-luka. Tapi setelah perang batunya selesai, luka-luka tersebut akan diobati pakai abu dupa nih teman-teman. Dan tradisi ini diyakini bisa mengusir wabah serta membawa keselamatan. Ini mirip banget ya sama yang di Tainan terkait dengan festival kembang api. Tapi festival kembang api yang namanya Bihif nih teman-teman. Sementara itu untuk daerah Pingtung bahkan nih ada catatan kalau kamu kalah maka celananya bakalan dicopot buat dipermalukan. Ya ampun, udah luka-luka dilempar batu masih celananya dicopot juga ya. Tapi tentu saja pemerintah Jepang kan pasti akan melarang hal-hal tersebut karena ini dianggap sebagai kebiasaan buruk. Dan akhirnya ya teman-teman, sebagian tradisi perlahan hilang seiring perubahan zaman. Tapi bagi generasi ayah dan ibu kita, mungkin yang paling menyedihkan adalah tidak libur saat Qingming Festival atau Cengbeng nih teman-teman. Padahal ini momen paling penting untuk ziarah dan hormat kepada leluhur. Nah, tahu nggak sih, sebelum tahun 1970-an, Qingming bukan hari libur nasional loh. Barulah pada tahun 1972, pemerintah menetapkan Qingming sebagai hari libur resmi dengan mempromosikan kebangkitan budaya Tionghoa dan untuk membedakan diri dari revolusi kebudayaan yang sedang berlangsung di Tiongkok. Kemudian ketika Presiden Chiang Kai-shek wafat pada 5 April 1975, pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Sapu Kubur Nasional dan hari peringatan wafatnya Presiden Chiang Kai-shek dan menjadikannya libur penting nasional. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya bahwa budaya perayaan hari besar ini nggak cuma berasal dari tradisi rakyat, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks politik. Perubahan waktu, rezim, dan nilai masyarakat ternyata bisa mengubah makna sebuah hari raya loh. Menarik banget nih ya teman-teman ya. Tentu saja terkait dengan festival Qingming ini
Akhirnya nih ya, setelah kalian perhatikan ya, sekarang itu kan festival Qingming emang benar-benar terkait dengan yang namanya festival atau hari sapu kubur nih. Jadi kadang-kadang liburnya tanggal 3, kadang-kadang liburnya tanggal 4 ya. Jadi nggak harus tanggal 5 nih teman-teman. Dan sekarang ini festival Qingming juga digabung sama hari anak. Jadinya liburnya lebih panjang, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Tapi meskipun kita libur, makna dan tradisi perayaan justru terus berubah dan berkembang. Karena saat festival-festival tersebut ya, sekarang tuh ada banyak berbagai kegiatan yang mungkin berbeda sama yang di masa lalu. Dan hari raya ternyata bukan cuma soal cuti dan makan makanan enak, tapi juga bagian dari ingatan budaya nih yang terus hidup dan cerita-cerita yang tak lekang oleh waktu. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak mengenai harta karun dan ingatan budaya semacam ini, semuanya sudah ada di Museum Sejarah Nasional Taiwan ya teman-teman. Dan semoga saja informasi dari kami berdua ini bisa menghibur kalian semua ya. Kemudian kita akan lanjutkan saja dengan segmen wawancara bersama Desi Trisnawati, yaitu PMI dari Sumbawa yang kini juga berbisnis skincare. Seperti apa ceritanya? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Hai 大家好，我叫林诗雅。Halo semuanya, nama aku Grace dari HR Plus Crimson di Taiwan. Stay tune terus di RTI ya. Yeah, feeling so wonderful. 爱上你是对还是错？好不好都别想太多，让我没有顾虑的拥抱你。Yeah, I'm feeling so wonderful. 在选择的交叉路口，让我们跟着感觉走。Oh baby, you know, you know, you know. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy di sini dan kali ini Cindy sudah ditemani salah satu narasumber ya teman-teman dari Indonesia yang kisah hidupnya ini sangat menginspirasi banyak sekali pekerja migran Indonesia di luar sana. Namanya adalah Desi Trisna, dia merupakan PMI Taiwan ya yang kini bekerja di Taipei sambil merawat nenek nih ya, dan sudah hampir 2 tahun ya, dan ini merupakan pertama kalinya dia bekerja di Taiwan nih teman-teman. Nah, di sela-sela kesibukannya merawat nenek nih ya, ternyata Kak Desi Trisna ini juga merupakan owner dari salah satu brand kecantikan skincare nih ya yang bernama Love Shine Beauty, dan kini kita akan berbincang-bincang nih ya mengenai kesibukannya bekerja serta membangun bisnis di Indonesia nih. Halo Desi, boleh perkenalkan dirimu ke teman-teman pendengar semua? Halo, nama aku Desi Trisna, asal dari Sumbawa Besar, NTB. Kerja di Taiwan ini baru hampir 2 tahun. Dan ini pertama kalinya kan ya ke Taiwan nih. Benar. Dan senang banget ya akhirnya Cindy bisa langsung berbincang dengan kamu nih. Dan kamu bisa nggak ceritakan sedikit lebih detail nih mengenai mungkin latar belakang saat kamu kecil nih ya, saat kamu tinggal di Sumbawa Besar, dan gimana sih lingkungan keluarga atau di sekitarmu bisa membentuk impianmu untuk menjadi seorang businesswoman? Latar belakang menjadi businesswoman mungkin karena mama saya dulu ya. Mama aku dulu itu pernah buka warung rumah makan. Jadi udah biasa bantu-bantu dan juga biasa ketemu orang banyak gitu. Bermula dari situ. Terus dulu sekolah kalau boleh tahu dalam bidang apa nih? Kemarin pendidikan terakhir aku SMK, Teknik Kerja Komputer Jaringan. Wah, malah justru komputer jaringan ya teman-teman ya. Tapi malah akhirnya merambah ke bisnis skincare nih ya. Iya benar, memang karena hobi sama yang dunia kecantikan tuh hobi. Dan dari semua pilihan ya yang ada, kenapa kamu memutuskan untuk merantau ke Taiwan dan bekerja sebagai perawat lansia sebagai langkah awal mungkin untuk menambah modal nih ya untuk bisnis skincare kamu? Kenapa nggak ke negara-negara lain kayak Jepang, Korea, Singapura gitu? Kenapa Taiwan? Pengen Taiwan karena banyak banget teman-teman sih yang di sini saranin kalau mau kerja itu di ini Taiwan aja, coba dulu pertama kali di sini. Oh, berarti udah ada teman di sini. Udah ada teman banyak. Jadi Dan banyak yang saranin. Apa sih, ada cerita unik nggak atau momen penting yang memantapkan keputusan kamu ke Taiwan? Momen pentingnya pengen jagain orang tua sih sebenarnya, karena saya punya mama udah nggak ada. Jadi kayak kangen pengen
pengen iniin orang tua gitu loh. Oh ya, tapi untung saja Taiwan ini merupakan negara yang aman gitu ya. Benar, Terus juga benar. banyak banget nih teman-teman Indonesia yang ada di sini nih teman-teman. Jadi nggak kesepian lah ya, bisa Benar. memiliki banyak teman. Nah tadi kan kita udah membahas nih ya mengenai sedikit latar belakang dari Desni Trisna nih ya. Sebelum dia datang ke Taiwan nih, kemudian dia katanya kamu itu membangun bisnis Lovesan Beauty ini dari tahun 2024 gitu ya. 2020. Berarti saat kamu sudah datang ke Taiwan dong. Benar. Nah kok bisa kepikiran sih, udah kerja, udah cukup sibuk, kenapa kepikiran untuk masih membuat brand kamu sendiri? Karena memang pengen punya brand sendiri sih sebenarnya, pengen punya produk kecantikan sendiri. Kenapa nggak make up ini? Karena skincare itu kan orang setiap hari ya pakai, setiap hari itu wajib pakai skincare. Tapi kalau misalnya kosmetik tuh pengen sih, tapi untuk next untuk selanjutnya gitu. Nah boleh bagikan nggak gimana cara awal-awal kamu memulainya, mengingat kamu kan ibaratnya itu membangun bisnisnya itu dari Taiwan, tapi pasarmu itu lebih fokus ke Indonesia. Karena di Sumbawa itu kan aku punya tim, jadi tim aku yang pasarin ke Malaysia kemarin udah ada, Singapura, ke Jepang, Hong Kong udah ada. Terus boleh ceritain nggak awal-awal kamu memasarkan produk ini? Karena ini kan produk baru ya, baru 1 tahun gitu. Iya benar. Terus kalau kamu ikut di pabrik Malon itu, kamu kan kamu harus punya atau harus beli langsung banyak. Gimana benar. itu? Kemarin produksinya sih 2000 piece. Pertama kali. Dan itu langsung sold out atau gimana itu? Masih ada sih, masih merintis. Masih merintis ya teman-teman, tapi udah Tapi terjual gitu loh. Udah ini lumayan gitu loh, alhamdulillahnya sih. Dan kamu juga katanya kan memiliki latar belakang sebagai beauty advisor nih ya. Nah, apa sih pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu sebelumnya nih ya, kemudian kamu terapkan di dalam bisnis kamu saat ini? Kemarin pas jadi beauty advisor itu banyak sih pengalaman yang saya terapkan untuk bangun bisnis skincare ini. Karena pas jadi beauty advisor kemarin banyak banyak pengalamannya gitu, bisa jualan produk, bisa memasarkan produk gitu. Gimana tuh? Coba contohnya gimana? Ya, pas kita waktu jualan di toko gitu kan, kita ketemu banyak orang gitu. Jadi kita tahu bagaimana cara-cara untuk kita pasarin produknya tuh seperti apa. Nah, bagi para cewek-cewek di luar sana nih ya yang memakai skincare, kandungan apa sih yang bagus untuk kulit mereka nih? Kan kamu merupakan seorang beauty advisor, atau mungkin kandungan yang kurang bagus yang memang harus dilihat nih para wanita-wanita di luar sana. Kalau kandungan yang bagus sih semuanya bagus sebenarnya kandungannya, tapi sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing sih. Nah, yang perlu diwaspadai apa nih? Kalau yang perlu diwaspadai itu ya bahan-bahan yang berbahaya, kayak bahan-bahan yang tidak terdaftar, misalnya kayak merkuri gitu loh. Nggak boleh pakai kan, itu memang harus kita hindarin. Dan memang harus pakai produk yang aman, yang terdaftar di BPOM. Oke. Nah, kemudian kan kamu membangun bisnis ini dan memasarkannya, otomatis BPOM langsung diurus oleh si pabrik itu ya? Benar, langsung diurus oleh pabriknya. Kemudian nih produk skincaremu ini kan nggak cuman dijual di Indonesia aja ya Desi ya, tetapi dijual juga di 4 negara kayak Singapura, Taiwan, terus mana lagi, Hong Kong ya? Hong Kong kemarin. Terus gimana nih kamu mencari orang-orang yang mau beli, atau gimana kamu membangun strategi pemasaran kamu? Kemarin itu juga ada nambah ke ini Arab, Dubai sama ke Polandia kemarin. Polandia. Polandia terakhir. Nah, gimana cara kamu memasarkan sampai ke luar negeri sana? Karena di Sumbawa ini aku punya tim, Kak. Punya tim untuk yang bisa ngurusin Lovesan di Sumbawa. Jadi barangnya itu dikirim dari Sumbawa ke tempat negara-negara tempat customer. Oh, itu langsung ke customer apa di negara-negara lain ada tim lagi? Reseller sih lebih tepatnya. Nah, kemudian ya, apa sih tantangan terbesar ya yang kamu hadapi saat pertama kali memasarkan produk yang baru launching tahun kemarin nih? Tantangan terbesarnya ya memang karena baru ya, produk baru, termasuk produk baru, belum terlalu di ini, tapi kita manfaatin sosmed sih, banyakin dijual beli online-nya aja. Terus kalau di Taiwan sendiri, menurut kamu bagaimana penjualanmu saat ini? Kalau di Taiwan kan saya punya juga reseller di sini. Jadi mereka yang jualan, saya yang
yang ngurus gitu loh dari sini, dari rumah. Jadi apa itu mereka mau pesan berapa ya saya kasih tahu ke tim, kirim ke Taiwan gini gitu. Terus nenek kamu tahu nih kamu jualan skincare ini? Tahu. Terus gimana nih tanggapannya? Kalau nenek sih karena sakit ya, jadi nggak yang terlalu ini. Kalau majikan tahu? Majikan juga tahu, mendukung tahu, juga mendukung. ya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Kalau dapat bos yang baik nih, harus dicensi gitu ya, atau diapresiasi ya. Iya, majikan benar. juga ya. Kemudian ya, inovasi dan visi kedepannya Desi nih. Apakah kamu berencana terus berinovasi dan menciptakan varian baru nih? Kira-kira varian apa nih yang akan kamu ciptakan ke depan? Kalau pengen nyiptain produk, pengen banget sih. Pengen itu varian update. Mau buat sunscreennya, mau buat face mistnya, mau buat maskernya. Kemudian proses riset dan pengembangan produk ini gimana? Kamu gimana sih mencari? Otomatis kan kamu sama si pabrik ini harus kayak tektokan gitu ya. Aku pingin produk yang kayak Iya, gimana. benar. Nah, gimana kamu mengembangkan visimu itu? Lebih ke konsultasi sih sama si pabriknya ini. Aku maunya kayak gimana gitu. Nah, nanti pabriknya yang ngurusin. Kemudian kamu punya tokoh inspirasi nggak? Tokoh inspirasi. Atau konsumen gitu yang berhasil kamu ubah kulitnya? Banyak sih, sebenarnya banyak yang berubah pakai ini Loubsen. Punya cerita nggak tentang konsumennya? Kemarin ada konsumen yang jerawatan, ada yang punya kulitnya kusam, tuh setelah pakai Loubsen lumayan bagus, lembab gitu, dan jerawatnya udah memudar. Ya, memudar. Nah, kemudian sekarang kalau boleh tahu nih ya, Cindy juga penasaran. Kamu punya berapa karyawan nih? Kalau di Sumbawa itu kurang lebih belasan sih, Kak. Terus kalau yang di Taiwan sama negara-negara lain, kalau di total? Kalau yang di negara lain itu reseller sih termasuk. Berarti fokusnya di Indonesia udah belasan. Itu cuma di Sumbawa aja? Di Sumbawa aja. Dan gimana nih kamu mengelola tim dan memastikan visi kamu ini tersampaikan kepada mereka yang di Indonesia? Otomatis ini kan kalau kamu mengelola tim kan via online ya? Via online. Atau telepon gitu. Gimana tuh? Kalau di Sumbawa itu ada yang handle sih sebenarnya, Kak. Terus door to door gitu kan Orang jualannya? tua sama ini kakak yang handle tim-tim yang di Sumbawa. Terus jualannya gimana? Online apa door to door gitu? Menawarkan secara langsung? Ada online, ada offline. Tapi lebih banyaknya di online. Soalnya udah masuk ke Shopee, ke Tokopedia, Lazada. Terus di Indonesia buka toko? FB. Kalau di Indonesia tuh kita nyalurin ke ini toko-toko kosmetik yang di Sumbawa. Oke. Di Sumbawanya tepatnya di mana itu? Sumbawanya tepatnya di Sumbawa besarnya. Nah, sebagai pebisnis muda nih ya, apa sih pesan utama yang ingin kamu sampaikan nih kepada anak-anak muda lain di Indonesia, terutama mungkin mereka yang lagi sibuk kerja di sini, merantau, tapi juga kepengen punya bisnis sendiri? Bangun kesempatan dan mimpi kalian. Semangat aja, pokoknya jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah ya. Wah. Dan 5 tahun dari sekarang nih ya Desi ya, gimana sih kamu membayangkan Loubsen Beauty dan diri kamu sendiri? Kira-kira target kamu ke depannya, kamu ingin nggak misalnya, wah pokoknya di tahun 2030 nih aku harus udah punya uang berapa miliar gitu? Atau punya target-target kecil mungkin yang mau dicapai akhir-akhir ini? Punya banyak tim dan banyak konsumen yang tahu Loubsen sih sebenarnya, biar banyak yang ini pakai Loubsen dan kenal Loubsen. Terus gimana nih kamu mempromosikannya? Medsos online offline dibantu sama tim. Dan terakhir nih ya, jika ada satu hal yang bisa kamu ubah nih atau lakukan secara berbeda dalam perjalanan bisnis kamu sejauh ini, apa itu dan mengapa? Perjalanan bisnis pengen diubah, kayaknya aku pengen memperbanyak lagi BOT produknya sih, Kak. Terus nggak ada yang mau diberhentiin gitu, produk-produk yang nggak laku gitu misalnya, atau kamu mau merubah formulanya biar makin laku atau gimana? Kalau untuk merubah sih enggak ya, Kak, karena memang itu udah bagus banget sih menurut saya formulanya, ada 8 ingredients. Jadi kalau diubah enggak, tapi pengen menambah lagi varian lainnya. Oke, terima kasih ya Desi ya untuk wawancaranya di hari ini nih. Iya, makasih Kak. Semoga suatu Udah saatnya diundang. teman-teman ya nanti ketemu lagi, brandnya udah makin besar nih ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman mungkin para PMI yang di luar sana yang memiliki mimpi-mimpi besar, pengen buka usaha gitu kali ya. Benar. Entah itu jualan makanan, jualan kosmetik, Iya, jualan kalau memang, baju. kalau memang ada kesempatan dan juga kemauan,
bangun kesempatan itu. Jadi jangan kebanyakan mikir gitu. Sama semangat gitu loh. Berani banget nih teman-teman ya, Harus langsung berani order sih, 2000 piece dari pabrik nih untuk dijual nih ya Desi Trisna ya. Dan thank you banget nih ya buat kesempatannya ya, sangat happy sekali bisa membagikan cerita inspiratifmu nih teman-teman. Oke deh teman-teman, kalau begitu nih ya, sekian dulu bincang-bincang dengan Desi Trisna. Semoga kisahnya bisa menyemangati nih teman-teman yang berada di luar sana. Saya Cindy. Saya Desi Trisna. Kita pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di acara RTI FM Online pekan depan. Dadah. Dadah Kak Cindy, terima kasih semuanya.